Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Pak Guru Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal IPA kelas 8 SMP. Adapun materi yang akan kita sajikan pada video kali ini adalah usaha dan pesawat sederhana. Baiklah, sekarang kita coba lihat soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar memperlihatkan sebuah benda yang masanya 6 kg ditarik dengan gaya 120 Newton. Benda tersebut berpindah 2 meter. Hitunglah: A. Besar usaha yang dikerjakan oleh balok. B. Besar daya yang dikerjakan oleh balok dalam waktu 10 detik. Sekarang kita lihat pembahasannya. Usaha yang dilakukan oleh balok ini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan F kali S, di mana diketahui F itu adalah 120 Newton dan perpindahannya 2 meter. Jadi 120 Newton dikali dengan 2 meter ini sama dengan 240 Joule. Sedangkan daya yang dikerjakan balok selama 10 sekon ini adalah P sama dengan W per T, sama dengan W itu sendiri adalah 240 Joule per 10 sekon. Dapatnya adalah 24 watt. Jadi usaha yang dikerjakan adapun yang dilakukan oleh balok adalah 240 Joule dan daya yang dikerjakan oleh balok selama 10 sekon adalah 24 watt. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar ini adalah gambar pengungkit. Ini adalah gaya ataupun kuasa. Ini adalah beban. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah termasuk jenis pengungkit berapakah gambar tersebut? Mengapa demikian? Kemudian disebutkan 2 contoh benda yang menggunakan prinsip kerja pengungkit tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi pengungkit adapun tuas tersebut ini termasuk ke dalam tuas golongan 1. Di mana tuas golongan 1 ini titik tumpunya berada antara beban dan kuasa. Untuk tuas golongan 2 ini adalah bebannya terletak antara titik tumpu dan kuasa. Kemudian untuk tuas golongan 3, ini kuasa terletak antara titik tumpu dan beban. Ini terlihat pada gambar, titik tumpunya ini berada antara beban dan kuasa. Sehingga tuas pada gambar ini termasuk ke dalam tuas golongan pertama. Jadi contoh tuas golongan pertama ini di dalam kehidupan sehari-hari kita di sini ada gunting, tang, linggis. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan 2 gambar pengungkit berikut. Yang ini adalah pengungkit yang pertama dan yang ini adalah pengungkit yang kedua. Ini pengungkit pertama dan pengungkit yang kedua ini memiliki beban yang sama. Sedangkan perbedaannya di sini adalah jarak antara titik tumpu dan beban dan jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Jadi pada gambar untuk pengungkit yang pertama ini jarak antara titik tumpu dan beban ini sama dengan 20 cm dan jarak antara titik tumpu dan kuasa adalah 120 cm. Sedangkan pada pengungkit kedua, jarak antara titik tumpu dan beban di sini adalah 80 cm. Sedangkan jarak antara
titik tumpu dan kuasa di sini adalah 60 cm. Yang menjadi pertanyaannya adalah pengungkit manakah yang membutuhkan energi yang lebih sedikit? Jadi pengungkit yang membutuhkan energi yang lebih sedikit ini adalah pengungkit yang kuasa yang kita berikan di sini paling kecil. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Dengan menggunakan persamaan F1 sama dengan W dikali dengan 20. Di 20 di sini adalah jarak antara titik tumpu dengan beban. Per 120. 120 ini adalah jarak antara titik tumpu dan kuasa. Ini kita dapatkan untuk F1 itu adalah 0,17 W. Di mana W itu adalah beban. Nah, sekarang untuk pengungkit yang kedua. Ini F2 sama dengan W kali 80 per 60. 80 itu adalah jarak antara beban dengan titik tumpu, dan 60 itu sendiri adalah jarak antara titik tumpu dan kuasa. Jadi kita peroleh untuk F2 di sini adalah 1,3 W. Dengan demikian F1 lebih kecil daripada F2. Jadi pengungkit yang membutuhkan energi lebih sedikit adalah pengungkit yang pertama. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar katrol takal ataupun katrol majemuk. Di sini memiliki 4 buah katrol. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, sebuah beban ini digantungkan pada katrol, di mana pada tali ini ditarik dengan gaya 8 Newton. Gaya di sini adalah kuasa yang kita berikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah berapakah besar beban yang ditarik katrol majemuk di samping? Nah, kita coba lihat pembahasannya. Jadi pada katrol majemuk seperti pada gambar di samping ini memiliki keuntungan mekanisnya sejumlah katrol. Di sini jumlah katrolnya adalah 4. Dengan demikian, keuntungan mekanisnya di sini adalah 4. Jadi dengan menggunakan rumus keuntungan mekanis ini sama dengan W per F, yaitu beban per kuasa. Ini kita peroleh keuntungan mekanisnya tadi 4 sama dengan W per F, di mana F itu adalah 8 Newton. Sehingga bebannya di sini ataupun W sama dengan 4 dikali dengan 8 Newton. Jadi kita dapatkan 32 Newton. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa besar beban yang ditarik katrol majemuk adalah 32 Newton. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jadi gambar ini memperlihatkan sebuah benda diletakkan pada bidang miring, di mana tinggi daripada bidang miring itu adalah 3 meter. Sedangkan jarak bidang miring ini ataupun kemiringan daripada bidang tersebut adalah 15 meter. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah tentukan keuntungan mekanis bidang miring pada gambar tersebut. Jadi pada soal ini diketahui hanya adalah 3 meter dan S-nya 15 meter. Jadi yang ditanyakan di sini adalah keuntungan mekanis. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi keuntungan mekanis pada bidang miring ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus Km sama dengan S per H.
di mana KM ini adalah keuntungan mekanis, S ini adalah jarak kemiringan bidang, kemudian H itu sendiri adalah tinggi bidang tersebut. Jadi dengan menggunakan rumus tersebut kita peroleh S itu adalah 15 dan H 3. Jadi 15 per 3 ini adalah 5. Jadi keuntungan mekanis bidang miring pada gambar di samping adalah 5 kali. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan bagi teman-teman untuk dapat menonton video-video yang berikutnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, komen, share, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.